Selamat siang, sobatku Jejak 98. Hari ini saya berada di Polres Minas Selatan, tepatnya di bangunan gedung Parama Sabrika. Nah, ini juga di gedung ini ada reskrim Polres Minsel. Nah, saya akan masuk menanyakan terkait dengan laporan pemalsuan sertifikat yang diantaranya adalah salah seorang anggota dewan oknum Kabupaten Minsel, oknum YM. Nah, oknum tersebut diduga membuat surat palsu dalam rangka membuat sertifikat palsu atas nama tertentu yang diduga itu milik dari Julian Tumbuhan CS. Nah, oke, saya mencoba untuk mengonfirmasi terkait dengan pemeriksaan yang sudah dilakukan, namun terhambat dengan izin gubernur yang akan dilakukan kepada saudara Julian M ini. Oke, mari kita ke reskrim untuk mendengarkan penjelasan mereka terkait dengan sampai kapan surat permohonan izin kepada gubernur dilakukan, dan sampai kapan juga proses pemeriksaan terhadap anggota dewan tersebut. Oke, sobat Jejak 98, hari ini saya berada di di reskrim Polres Minas Selatan, yang kebetulan saya berhadapan dengan Kasat Reskrim Ibu Leslie Deliawa MKM itu. Nah, seperti apa informasi yang akan disampaikan? Jangan lupa subscribe dan tindus tombol lonceng. Oke. Selamat siang Ibu Leslie. Saya ingin bertanya-tanya terkait dengan adanya dugaan pemalsuan sertifikat dengan akta-akta lainnya yang mendukung bahwa telah terjadi pemalsuan surat-surat tertentu. Nah, oleh sebab itu saya ingin tanyakan, Bu, sampai di mana kemudian laporan ini dimasukkan dan penanganannya seperti apa? Oke, baik Pak. Saya jelaskan bahwa memang kita sudah menerima laporan polisi. Ini limpahan dari Polda Sulut, jadi bukan LP dari Polres Minsel, tetapi LP limpahan dari Polda Sulut. Nah, sejauh ini kita sudah melakukan pemeriksaan terhadap 5 orang saksi-saksi. Cuman ada beberapa kendala, salah satunya adalah kaitan dengan kita melakukan pemanggilan terhadap terlapor yang dalam hal ini juga sebagai anggota DPRD, sehingga ada prosedur yang harus kami lakukan sebagai penyidik, harus berkoordinasi dengan tingkat atas dari Polda maupun karena ada aturan dan ketentuan terkait pemanggilan terhadap anggota DPRD. Namun kami sudah berkoordinasi dan terlapor tersebut sudah berhasil kami undang klarifikasi dan memberikan keterangan, jadi sudah tidak ada kendala. Jadi sudah ada keterangan terkait dengan apa yang dia lakukan. Ya. Oke, Bu, seberapa jauh mengenai dugaan sertifikat yang diduga palsu ini melibatkan pihak-pihak tertentu? Apakah juga di samping perangkat-perangkat desa, apakah juga BPN telah melakukan secara prosedur atau kemudian menerbitkan itu dengan tanpa prosedur yang ada, tiba-tiba sertifikat itu bisa ada? Oh, jadi begini Pak. Jadi namanya surat hak kepemilikan SHM ini dia kan sudah keluar atas nama seseorang. Jadi tentunya itu berarti SHM ada dasar yang diterbitkan dari BPN. Sesuai warka-warka. Iya, warka itu. Nah, ini kami dari penyidik setelah sudah melakukan pemeriksaan terhadap terlapor, kami juga harus melakukan surat karena ini antar instansi Pak. Jadi sebelum kita masuk ke dokumen negara, kita harus koordinasi dulu melalui surat juga supaya antar instansi lebih enak karena kita harus melakukan pemeriksaan
pemeriksaan terhadap pejabat yang berkompeten menjelaskan kaitan dengan surat hak milik tersebut. Oke. Nah, terkait dengan memang sekarang lagi marak tentang kegiatan mafia tanah ini. Nah, kemudian ada indikasi bahwa sertifikat ini lahir tanpa ada prosedur, tapi kemudian bisa dilahirkan oleh pihak BPN Minsel. Ini apa yang bisa Ibu lihat dengan fenomena ini? Karena prosedurnya belum terpenuhi, tapi terbit diadakan pada tahun setelah sertifikat terbit. Kenapa ini bisa terjadi kalau dalam kacamata mafia tanah ini seperti apa? Baik Pak. Berarti ini di luar dari konteks Iya, pelaporan konteks ini. dari pelaporan ini. Tapi kalau indikasi-indikasi. kalau lihat dari fenomena yang terjadi kaitan dengan surat hak kepemilikan yang sudah dikeluarkan oleh instansi pemerintah dalam hal ini BPN, kita harus lebih dalam lagi Pak. Saya juga tidak bisa menjelaskan sana karena saya bukan ahli di bidangnya, sehingga kalau saya lihat dari fenomena yang ada, persoalan ini kalau kita sudah keluar surat hak kepemilikan harus ranah ke PT UN Pak, karena itu merupakan ranah administrasi negara sebelum kita ke pidana. Iya, memang dari hasil investigasi kita telah melewati sidang-sidang di PT UN, kami kemudian memperoleh dokumen-dokumen dan pengakuan-pengakuan tertentu bahwa sertifikat ini ada dulu baru kelengkapan untuk kelengkapan warkah tadi. Artinya harusnya kan mekanismenya secara sistemik warkah dulu baru sertifikat, tapi ini sertifikat dulu baru warkah. Ini tentu fenomena menarik bahwa mafia tanah, mafia ini selalu bermain di seperti itu. Nah, kira-kira apa yang upaya cegah dini ini yang akan dilakukan oleh Polres terkait dengan program nasional? Jadi kaitan dengan fenomena yang tadi Bapak jelaskan tadi, upaya kami dari Polres ya kami selain berkoordinasi dengan BPN sebagai fungsi pengawasan penegakan hukum yang ada di Kabupaten Minahasa Selatan, ya dari masyarakat sendiri juga harus diberikan kesadaran bahwa ketika sudah mempunyai hak kepemilikan berupa surat keterangan atau apa, langsung segera didaftarkan sedini mungkin sehingga tidak menimbulkan ke depan perjalanan karena ada hak waris dan lain-lain sehingga akan menimbulkan masalah di kemudian hari. Jadi tips saya sebagai kami dari penegak hukum, masyarakat yang sudah ada surat keterangan langsung didaftarkan ke BPN sehingga tidak ada tumpang tindih atau maladministrasi ya bisa dikatakan seperti itu. Oke, terima kasih Bu. Selamat siang, sampai jumpa pemirsa. Karena hari ini bagaimana penjelasan terkait cegah dini atas fenomena mafia tanah dan kemudian fokus terhadap terjadinya dugaan pemalsuan atas yang melibatkan seorang anggota dewan. Inilah fenomena menarik yang sementara bergulir. Oke, sampai ketemu di lain kesempatan. Salam sehat. Terima kasih Bu.